Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran daring, yang mana pembelajaran kali ini kita masuk dalam materi tentang pengolahan informasi digital, yaitu workbook ataupun Excel. Kita tetap pembelajaran kita masih menggunakan Taruna Sinau dengan konten menggunakan YouTube. Kita lanjut aja. Apa itu yang disebut dengan workbook? Workbook adalah sebuah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Jadi kali ini kalau minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu sebelum kalian UTS, kita sudah belajar tentang Microsoft Office Word, akan tapi secara teori. Nah, kita tetap ini masih kita belajar tentang selanjutnya, yaitu materi tentang Microsoft Excel, tapi ya masih tetap teori. Untuk prakteknya gimana? Ya kita tunggu aja sampai kita luring ke depannya. Dan istilah dari worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Ini nanti kita akan belajar di sini apa itu namanya workbook dan apa yang disebut dengan namanya worksheet itu sendiri. Worksheet terdiri dari sel yang diidentifikasi dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Fungsi dari workbook itu sendiri adalah berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal dari workbook hanya terdiri dari satu worksheet. Pengguna dapat menambahkan dengan mudah apabila diperlukan. Setiap shell dapat memuat data baik berupa string, data berupa tulisan, angka, ataupun di sini kita memasukkan namanya formula pada Excel-nya itu sendiri, yaitu rumus-rumus atau formulanya. Kita lihat di sini. Ini adalah tampilan dari workbook itu sendiri, yaitu ada namanya title bar, ada namanya quick access toolbar, ada namanya kontrol jendela, ada ribbon, ada namanya name box, ada yang disebut dengan formula bar, ada indeks kolom, indeks baris, sel aktif, tab worksheet, ada vertical scroll bar, ada horizontal scroll bar, ada berikutnya adalah page view ataupun dari status dari bar itu sendiri. Kita akan belajar tentang pengenalan dari software Excel itu sendiri. Kita lanjutkan. Tadi ada namanya title bar. Title bar itu fungsinya untuk apa? Yaitu digunakan untuk menampilkan workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama dari workbook pada Microsoft Excel adalah book 1 atau book 1. Nah, itu yang ada di atas pada title bar nomor 1. Ada istilah namanya quick access toolbar. Fungsinya untuk apa sih? Yaitu fungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel, dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar-nya. Di situ contohnya ada shift, ada back, itu ada kita bisa menambah-nambahkan banyak sekali yang bisa kita tambah. Ada paste, nah itu bisa kita masuk ke dalam quick access toolbar-nya. Berikutnya, yang ketiga adalah namanya kontrol jendela, paling pojok sebelah kanan. Fungsinya untuk apa sih? Di sini fungsinya untuk menampilkan jendela Microsoft Excel. Artinya ada di situ, contohnya ada minimize, ada maximize, dan menutup. Nah, minimize itu ada seperti min gitu ya, min. Jadi simbolnya dulu sebuah min. Terus ada maximize, sebuah kotak. Di situ ada X, itu adalah menutup jendela atau close dari workbook itu sendiri. Berikutnya ada namanya menu bar. Nah, menu bar di sini ada ribbon. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk atau kumpulan-kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Nah, setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi tertentu. Contohnya di dalam ribbon, di situ di menu home ada B board, ada italic, ada
underline. Nah, itu ada font, bentuk font itu di ribbon font di situ ada kita bisa mengganti teksnya, bentuk teksnya, ukuran teksnya, ketebalannya, kemiringannya, atau miring, tulisan menjadi miring, atau ada garis bawahnya, ataupun warna dari font itu sendiri. Nah, berikutnya pada nomor 5, ada namanya tembok. Tembok atau istilahnya namanya kotak nama. Berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Nah, di situ ada B7. Nah, B7 posisinya ada di B7, misalnya di situ sel aktifnya berada pada di B7. Nah, kita lihat nanti. Berikutnya adalah formula bar. Nah, kalau formula bar di sini fungsinya adalah memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mengidentifikasi nilai numerik ataupun teks, juga date pada formula barnya. Nah, di sini kita contohkan, seumpama di situ kalian ingin menghitung jumlah keseluruhan, kita menggunakan rumus sum. Nah, misalnya kalau sum, nah misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ditaruh di formula barnya. Diawali dengan sama dengan biasanya. Nomor 7, kolom dan kolom. Ya, fungsinya berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai X, F, D. Nah, Anda dapat menggunakan Ctrl plus untuk menuju kolom terakhir. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel 2016 ke atas. Nah, berikutnya adalah namanya row atau baris. Nah, kita lihat di situ. Kalau nomor 7 di situ berupa sebuah kolom A, B, C, dan lainnya. Kalau di sini adalah baris, itu nomor 1 sampai berapa itu? 1048576. Nah, itu 1.048.576. Dan dapat kita gunakan juga Ctrl plus ke bawah untuk menuju baris yang paling terakhir dengan menggunakan Microsoft Excel 2016. Nomor 9 adalah sel aktif. Sama tadi, kalau di sini sel aktif adalah sel yang aktif, berarti sel yang diarahkan pada pointer, counter, dan indeks sel akan ditampilkan pada nembongnya. Jadi kita lihat di situ, kalau sel aktifnya B7, nah, B7 sampai C7, nah, itu adalah sel aktifnya. Kita lihat di situ. Kalau di nomor 5 tadi kelihatan di situ B7. Nah, di sini sel aktifnya nomor 9. Di situ bisa kita lihat. Kita lanjutkan lagi. Ada namanya worksheet. Nah, tadi perbedaan antara apa tadi? Workbook dan worksheet. Nah, worksheet di sini adalah fungsinya untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Nah, di bawah itu ya, tab nomor 10 ada tanda plus, itu menambah atau mengurangi juga bisa di situ. Sama kita ingin membuat sebuah project atau membuat perhitungan dan ini terintegrasi, daripada kita membuat Excel yang baru, kita membuat sheet berikutnya agar dia bisa sambung antara satu dengan yang lainnya, terintegrasi istilahnya. Nah, nomor 11 adalah lembar kerja Excel. Adalah sebuah sel yang ditampilkan pada workbook-nya. Nah, nomor itu ya, lembar kerja Excel-nya itu sendiri. Nomor 12 adalah horizontal scroll bar. Horizontal itu gimana sih? Ke kanan, ke kiri. Nah, berikutnya adalah vertical scroll bar, adalah ke atas ke bawah. Nomor 14 di situ pack view. Fungsinya untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Dan terakhir nomor 15 di situ status bar. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta merekomendasi perintah yang akan kita gunakan. Cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel, saya kira
kalian sudah pernah belajar ini sama dengan Excel, sama dengan Microsoft Word, sama dengan PowerPoint. Caranya kita klik file pada menu bar, klik new sehingga muncul jendela dialog new workbook. Kita klik blank workbooknya, maka workbook baru berhasil dibuat. Anda juga dapat menggunakan shortcut keyboard menggunakan Ctrl plus N. Nah, jadi kita membuat sebuah lembar kerja baru atau workbook yang baru. Nah, kalau cara membuat worksheet, nah beda ya, tadi workbook, sekarang worksheet. Di situ tinggal plus tadi, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet 4. Dan cara kita klik plus, tanda plus yang ada di situ, paling bawah. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana sih cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel? Nah, sebenarnya tinggal kita menggunakan Ctrl S, itu akan muncul dialog seperti gambar yang ada di situ, tinggal kita save. Jadi ada caranya juga, kita klik file pada menu bar, kita klik save sehingga muncul dialog save. Kita browse tempat yang mana kita akan untuk simpan, terus pilih directory untuk menyimpan workbooknya, buat nama file workbook yang kalian inginkan, pilih jenis filenya. Di situ banyak sekali, ada file yang ekstensinya adalah XLSX, itu adalah ekstensi 2007 ke atas. Kalau di bawah 2003 ke bawah itu dia XLS untuk Excel workbooknya. Klik save, selanjutnya sudah workbook yang kalian buat sudah tersimpan. Oke, saya kira itu aja dulu untuk kita pembelajaran kita belajar Microsoft Excel menggunakan workbook yang baru. Minggu depan pada pertemuan berikutnya kita masih tetap Excel. Kita akan belajar terus menggunakan Microsoft Excel sampai 5 pertemuan ke depan. Saya kira itu, tetap semangat belajar menggunakan daring dan menggunakan Taruna Sinau. Jaga kondisi kalian, jaga imun kalian, tetap menggunakan protokol kesehatan yang di channel pemerintah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.